Assalamualaikum. Akhirnya pulang juga setelah tadi nunggu. Tadi berangkat dari rumah jam 6 pagi. Terus ini tadi sampai rumah jam 1 siang. Tadi jam 6 ngambil nomor antrian untuk MRI, dapat nomor pertama. Terus karena anak kecil tuh harus dibius, jadi tadi dibius dulu. Nunggu dokter anestesinya itu agak siang. Tadi tuh pintunya tutupin dong. Tadi jam berapa ya? Jam 11-an gitu. Dokter anestesinya baru datang. Terus baru dipanggil kan. Nunggu dulu. Terus sampai sana karena aksonya nggak boleh makan, nggak boleh minum, harus puasa dulu. Dari jam 6 pagi itu harus puasa aksonya. Terus sampai ruangan MRI itu langsung dibius, terus dimasukin ke alat besar kayak gitu, kepalanya ditutupin. Ya pokoknya gitulah, capek banget. Capek karena antriannya lama sih, aksonya juga kasihan kan, belum boleh nggak boleh minum, nggak boleh makan, harus puasa. Terus tadi setelah udah selesai biusnya habis, bener-bener dibangunin sampai sadar. Terus setelah sadar baru boleh minum susu. Ini sekarang dianya tidur lagi sampai rumah. Tadi udah bangun. Apalagi ya, cerita soal ini ya. Tadi sampai sana ambil nomor antrian, terus pasang itu kayak untuk diinfus gitu loh. Di sini pasang jarum infus gitu, jadi itu nanti buat masukin obat infusnya. Terus disuntikin obat anti alergi juga. Terus apa lagi ya? Tadi kan dikasih tahu misalnya ada sesuatu gitu, kayak keadaan tidak normal gitu, misalnya kayak alerginya muncul merah-merah gitu atau apa gitu. Pokoknya misalnya ada hal yang gak normal gitulah, tapi alhamdulillah kan aksa normal, nggak ada apa-apa gitu. Misalnya ada hal yang gak normal tuh dikasih obat, dia namanya tadi obat apa gitu, lupa lagi. Terus tadi dikasih tahu sama dokternya ini nggak dikasih obatnya karena alhamdulillah nggak ada hal-hal yang gimana lah gitu, pokoknya tadi gitu. Terus nunggu sampai aksonya benar-benar sadar. Udah sadar terus udah minum susu sebentar, tadi habis terus pulang. Apa lagi ya, ceritain ini enggak ya, alur-alurnya MRI pakai BPJS tuh. Aku nggak tahu sih kalau umum tuh, aku nggak tahu sih. Cuma kalau BPJS tuh dia ribet banget. Ini aku kan rumah sakitnya di Rumah Sakit Fatmawati kan, RSUP, Rumah Sakit Umum Fatmawati, Rumah Sakit Umum RSUP, gimana deh,
rumah sakit umum pusat ya, Be? Yep. Rumah sakit umum pusat. Kan BPJS yang rumah sakit BPJS yang besar itu ya di Fatmawati ini. Jadi alurnya emang ribet banget, bener-bener ribet banget. Ceritain nggak ya alurnya gimana? Tapi bagi yang baru pertama mau jalanin MRI itu emang bener-bener harus nanya banyak sih, soalnya aduh kemarin tuh ribet banget sampai diundur. Jadi harusnya Akso tuh MRI tanggal 9, harusnya tanggal berapa kemarin, harusnya tanggal 8 karena hasil labnya itu kelamaan. Jadi harusnya itu hasil lab itu minimal itu seminggu atau 2 minggu gitu kalau nggak salah. Kalau aku tadi seminggu, jadi waktu itu kelamaan berapa bulan gitu kan. Soalnya yang ngasih jadwal ini siapa namanya, yang ngasih jadwal itu tanggal 8 Agustus, padahal labnya bulan April apa ya, 4 bulan yang lalu. Ya udah kadaluarsa hasil labnya, harusnya itu minimal 2 mingguan gitulah, masih bisa karena kan kondisi tubuh kan kita nggak tahu kan. Terus ronsen juga harus ronsen itu jangka waktunya itu sebulan. Jadi dalam waktu sebulan itu kalau misalnya lebih dari sebulan ya MRI-nya dari ronsen ke MRI itu lebih dari sebulan ya harus ronsen lagi. Jadi nggak boleh lama-lama. Siapa lagi ya, alurnya diceritain nggak ya? Nanti dia di video selanjutnya nih. Ini capek banget kayaknya tuh, mata udah ngantuk. Dan besok masih ada kunjungan lagi, jadi mending alur lengkapnya besok aja di video selanjutnya. Besok masih ada kunjungan lagi untuk EEG karena Akso ini kan kejang ya, jadi harus EEG lagi. Jadi tahun kemarin itu dia belum ada, sebelum umur 1 tahun kemarin itu dia udah EEG gitu. Nah besok aku bikin lagi video EEG nya Akso ya, cuma kan kita nggak boleh ngerekam gitu di dalam ruangan. Jadi untuk yang emang pengen MRI, pokoknya pengen melakukan tindakan di rumah sakit dengan BPJS tuh emang harus tahu alurnya, harus tanya-tanya. Karena kalau enggak ya kayak aku kemarin gitu, dikasih jadwal tanggal 8 karena ada kesalahan ini itu gitu kan. Terus juga suami aku kemarin gak nanya kan gimana-gimananya gitu, akhirnya ya itu diundur tanggal 19 ya hari ini. Capek banget. Kemarin dari dokter anestesi, karena kan dibius kan, ini tadi dibius, jadi kemarin konsul ke dokter anestesi dulu. Hari ini MRI, besok masih EEG, terus hasil MRI-nya itu hari Jumat depan. Terus habis hasil MRI keluar, ini ke dokter anak untuk konsultasi setelah hasilnya keluar kan. Terus dokter memutuskan untuk apa gitu ya, mudah-mudahan
hasil MRI-nya besok baik, hasil EEG-nya besok baik, mudah-mudahan ya Akson bisa sehat, nggak kejang lagi gitu. Ini aku by the way udah, aduh matanya udah sepet banget ini sambil tiduran. Cerita apa lagi ya? Oh ya, nah aja nih. Jadi aku kalau misalnya kontrol Akso, pokoknya kalau aku ke rumah sakit gitu ya, misalnya ke rumah sakit tuh benar-benar harus persiapan banget, persiapan bawa minum juga ya, walaupun bisa beli minum di sana bisa, cuma kita juga harus bawa minum untuk Akso kan, air mateng minumnya, terus bawa susu, bawa stroller. Akso tuh naik stroller, Akso tuh ke rumah sakit naik stroller. Soalnya kenapa? Soalnya bayangin aja coba, kita berangkat dari pagi nih, selesai ya kayak barusan aja selesai jam 1 kan, sampai rumah jam 1. Itu di rumah sakit nunggu tuh kalau kita gendong itu tuh capek banget beneran, pegel gitu. Dulu kan pernah gitu kan ke rumah sakit nggak bawa stroller gitu, pernah ya, pegel banget. Apalagi sekarang dia udah, Akso ini udah 2 tahun kan, berat badannya juga udah naik, udah 11 kilo. Emang ada yang lebih berat lagi, emang ada, bukan yang lu bukan, cuma ini kan tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya emang nggak punya stroller atau kuat gitu gendong ya udah nggak apa-apa. Apalagi misalnya bareng suami gitu kan, ke rumah sakitnya suami suruh gendong bisa gantian gitu. Cuma karena aku juga gampang capek kan, gampang ngos-ngosan, ya mending pakai stroller aja. Misal pakai stroller juga nanti kayak makanan atau tas bawaan gitu bisa taruh di keranjang bawah kan, stroller kan bawahnya ada keranjangnya ya, kayak gitu. Jadi lebih, kitanya juga jadi lebih enak lah gitu ya, walaupun kita orang dewasa gitu, kita juga harus jaga kesehatan kita, karena kan anak ini kan, maksudnya anak yang sakit ini kan juga butuh kita gitu loh. Misalnya kitanya tumbang, nanti siapa yang mau ke rumah sakit ya kan. Jadi kita juga harus jaga kesehatan kita, karena kan kalau gendongan pasti capek, nanti malah besokannya tepar gitu kan. Mending kita saling gimana lah caranya gitu. Apalagi ya, persiapan apa aja yang dibawa saat kontrol, saat ke rumah sakit gitu ya. Nanti bikin video gitu aja kali ya, apa aja yang dibawa apa saat ke rumah sakit. Aduh sumpah matanya udah nggak kuat banget. Kebetulan juga kan kita berangkatnya naik motor, coba deh bayangin deh, berangkatnya pakai motor, bawa stroller, astagfirullahaladzim, nggak sengaja nendang termos kecil, bawa stroller, bawa tas, bawa gendong bayi. Udah nggak kuat, udah ngantuk banget ini, matanya udah sepet banget. Lanjut besok aja ya, bikin video selanjutnya itu alur judulnya apa ya, alur MRI di Rumah Sakit Fatmawati menggunakan BPJS, kayak gitu ya. Untuk informasi juga yang mau MRI pakai BPJS gitu, soalnya kalau nggak tahu juga bakal bingung. Kayak tadi aku kan emang MRI ini kan baru pertama kali kan, terus MRI itu misalnya pakai BPJS kan, kita harus pakai surat keterangan dari kasir kan, jadi ke kasirnya dulu gitu untuk tagihan, biar tagihannya tuh
dari ditanggung BPJS gitu. Soalnya kalau nggak kasih itu nanti malah jadinya tunai, malah bahaya. Iya kalau punya duit, kalau enggak mau gimana, mau jual ginjal, ya Allah. Pokoknya gitulah. Udah sepet matanya. Ya udah gitu dulu aja ya teman-teman. Sampai ketemu di video Akso selanjutnya. Assalamualaikum.